Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena cinta dan kasih-Nya, kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Nama saya Bella Kumar. Saya adalah utusan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tomohon. Asal sekolah SMA Kristen 2 Dinsus Tomohon. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan sebuah pidato. Sebelum membawakan pidato, terimalah salam kebanggaan kita. Salam genre. Salam. Salam genre. Salam. Salam genre. Salam. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema kependudukan Indonesia dengan topik bonus demografi dan ketenagakerjaan. Pidato kali ini saya beri judul Generasi Muda yang Berkualitas. Hadirin yang saya hormati, apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Bagaimana itu penduduk usia produktif? Usia produktif adalah ketika seseorang masih mampu untuk bekerja, berkarya, dan melakukan sesuatu yang berguna. Termasuk di dalamnya adalah kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, bonus demografi merupakan suatu bentuk keberhasilan dari program keluarga berencana dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Mari kita beri tepuk tangan kepada kinerja BKKBN. Hadirin yang saya hormati, meningkatnya jumlah penduduk usia produktif akan sangat menguntungkan karena dapat berdampak baik pada perekonomian di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat pun akan terjamin. Tentu saja ini merupakan sebuah anugerah. Tetapi anugerah ini dapat berubah menjadi suatu hal yang sangat merugikan apabila kita sendiri pun tidak mempersiapkan diri. Di Sulawesi Utara, apakah suatu berkah jika banyak orang dalam usia produktif menganggur? Apakah suatu berkah jika banyak anak-anak yang putus sekolah? Apakah suatu berkah jika banyak keluarga yang tidak sejahtera? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Bayangkan dampaknya secara nasional. Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, bagaimana masa depan bangsa kita? Sebagai seorang siswi, saya turut prihatin akan hal ini. Masalah yang paling nyata yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan. Apakah manusia Indonesia dapat mencari dan menciptakan lapangan pekerjaan? Permasalahan kependudukan ini harus bisa diselesaikan dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. Dalam konsep pembangunan berwawasan kependudukan, penduduk akan dilihat secara utuh, yaitu sebagai diri pribadi yang unik, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dan sebagai sebuah himpunan kuantitas. Sementara itu, program kependudukan dan keluarga berencana yang berbasis pemberdayaan keluarga akan memandang bahwa keluarga sebagai wahana yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia potensial yang akan melahirkan manusia-manusia pembangunan yang handal di segala bidang. Secara fungsional, berbagai instansi atau sektoral berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan bangsa secara keseluruhan. Program-program
program kependudukan dan keluarga berencana yang sempat mencapai era keemasan pada tahun 90-an, kini kurang gencar disosialisasikan secara signifikan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Sehingga sebagian masyarakat masih belum mengerti tentang tujuan program pembangunan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan keluarga dan merupakan investasi besar yang akan berdampak pada indeks pembangunan manusia. Sampai saat ini masih ada kalangan yang menganggap bahwa program kependudukan dan keluarga berencana hanyalah suatu kegiatan yang membatasi jumlah kelahiran. Salah satu program unggulan BKKBN yaitu Genre atau Generasi Berencana sangat bermanfaat dan perlu disosialisasikan secara terus-menerus, terutama kepada generasi muda agar dapat mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik. Ini berarti pemerintah menyadari bahwa secara langsung generasi muda terlibat dalam fenomena bonus demografi ini. Jumlah penduduk di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun dan proporsi terbesar ada pada penduduk usia produktif yang sering disebut generasi muda. Pemerintah telah dan sementara melakukan segala upaya terbaiknya. Masalah yang timbul sekarang dan menurut saya merupakan masalah terbesar yang dialami oleh generasi muda bukan pada sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi pada kemauan generasi muda itu sendiri untuk maju. Sebuah bangsa yang kuat harus mempunyai perencanaan, termasuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa. Generasi muda adalah tonggak kemajuan sebuah peradaban. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah generasi muda saat ini sudah mampu untuk menghadapi fenomena bonus demografi ini? Banyak generasi sekarang sudah mulai terlena dengan kemajuan teknologi. Mereka lebih suka membaca status-status di Facebook, Twitter, Pet, dan sebagainya dibandingkan dengan membaca berita terkini di internet. Dari pidato ini, saya mengajak kita semua sebagai generasi muda penerus bangsa. Mari kita berjuang. Jangan sampai nantinya kita sebagai penduduk usia produktif hanya akan menjadi sampah demografi. Tugas kita adalah belajar. Jadi mari kita giat belajar dan menjadi berkualitas. Dengan kualitas yang kita miliki, yakinlah bahwa kita dapat mengubah status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju.